Halo, saya Suci Pratiwi Boru Ritonga. Saya Stambuk 2017 Program Studi Ilmu Hukum dan ini adalah Orasi, obrolan menginspirasi. Suci udah semester berapa sekarang ini? Saat ini Suci semester 8. Kenapa kamu milih jurusan ilmu hukum? Karena bagi saya ilmu hukum itu adalah salah satu program studi yang saya minati. Karena bagi saya dari situlah saya mendapatkan ilmu-ilmu di mana nanti saya akan membela kepentingan masyarakat. Bisa ceritain nggak prestasi yang pernah kamu capai sampai sekarang ini dari mulai awal kuliah sampai dengan semester 7 ini? Pada tahun 2017 pertama sekali saya mendapatkan beasiswa bidik misi. Alhamdulillah saya dipercayai oleh Universitas Pembangunan Pancabudi untuk berangkat ke Bangka Belitung untuk mengikuti lomba pidato nasional. Kemudian tahun 2018 saya juga dipercayai oleh Unpad untuk mengikuti beberapa lomba baik nasional maupun wilayah, dan ada beberapa prestasi yang saya raih pada saat itu, yaitu mendapatkan harapan 3 lomba esai nasional di Alauddin Makassar. Kemudian di beberapa wilayah juga saya mendapatkan lomba, salah satunya cabang lomba debat di UINSU. Pancabudi memperoleh juara 1. Kemudian tidak luput dari itu juga ada beberapa perlombaan, salah satunya cabang lomba debat yang saya ikuti di wilayah. Alhamdulillah Pancabudi juga mendapatkan peringkat pertama, ada juga peringkat kedua dan ketiga. Itu pada tahun 2018 saya raih. Kemudian pada tahun 2019 saya juga menjadi salah satu perwakilan dari Unpad untuk berangkat ke Padang, Sumatera Barat untuk mengikuti cabang lomba yang sama, yaitu cabang lomba debat. Dan ada beberapa kategori lomba lainnya yang saat itu saya ikuti pada tahun yang sama. Pada tahun 2020 saya diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba mahasiswa berprestasi tingkat Pancabudi dan alhamdulillah saya mendapatkan nominasi sebagai mahasiswa terbaik ataupun mahasiswa berprestasi di Universitas Pembangunan Pancabudi. Di antara begitu banyaknya prestasi yang Suci raih, mana sih yang paling berkesan buat Suci? Yang paling berkesan buat Suci itu ketika tahun 2018 Suci diberangkatkan oleh Universitas Pembangunan Pancabudi sebagai delegasi untuk mengikuti cabang lomba esai nasional di Alauddin Makassar. Kenapa berkesan? Karena yang pertama dilihat dari sisi seberapa banyak peserta yang mengikuti lomba saat itu, kemudian tantangan dari Dewan Juri, seberapa mampu kita menjelaskan produk ataupun esai yang kita sajikan di hadapan Dewan Juri. Tadi kita bicara soal prestasi, sekarang pengen tahu nih, organisasi apa sih yang sering Suci ikuti? Tahun 2017 saat saya menjadi mahasiswa semester 1, alhamdulillah saya dipercayai oleh Persatuan Mahasiswa Bidik Misi sebagai wakil pada saat itu. Kemudian tahun 2018 saya juga dipercayai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Social Science, di mana saat itu saya menjabat sebagai bendahara umum. Kemudian tahun 2019 saya juga mengikuti Perhumas Muda Medan atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat, di mana saya dipercayai menjadi koordinator pengembangan dan penelitian. Menurut Suci, organisasi di kampus itu penting nggak sih? Menurut Suci itu penting karena dari organisasi kita mendapatkan beberapa manfaat, salah satunya adalah relasi. Kemudian ilmu yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan itu kita dapatkan di organisasi tersebut. Bagaimana kita mampu bekerja secara tim, kemudian kita mampu mengeksplorasi diri. Kemudian kita juga mampu melatih public speaking kita, karena salah satu hal yang sangat diperlukan oleh dunia kerja itu adalah sebagaimana kita mampu melakukan public speaking atau berbicara di depan orang banyak. Pertanyaan aku selanjutnya adalah, Suci bangga nggak sih jadi bagian dari Unpad? Suci bangga menjadi bagian dari Unpad karena Unpad
saat ini telah memberikan kesempatan Suci sebagai mahasiswa penerima bidik misi, di mana latar belakang kehidupan Suci itu dikategorikan kurang mampu, dan alhamdulillah Pancabudi memberikan kesempatan itu sama Suci, dan sampai saat ini Suci selalu memberikan yang terbaik untuk Unpad. Apa sih motivasi hidup buat Suci? Motivasi hidup buat Suci adalah jadilah yang terbaik di antara yang terbaik, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Terus bagaimana sih cara Suci mengatur waktu belajar dengan mengikuti berbagai macam lomba? Seperti yang kita ketahui, banyak sekali nih kan lomba-lomba yang Suci ikuti. Gimana cara mengatur waktunya? Mengatur waktu di antara kuliah dengan organisasi bagi Suci itu merupakan salah satu hal yang tidak mudah. Tidak mudah bagi seseorang yang di sisi lain dia mempunyai organisasi yang banyak, di sisi lain juga dia harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa, yaitu belajar. Nah, mengatur waktunya itu Suci harus memprioritaskan hal-hal yang mana yang harus Suci selesaikan dalam waktu yang singkat. Suci harus pandai-pandai memilah yang mana nih yang harus Suci kumpulkan terlebih dahulu, dan yang mana nih yang harus Suci selesaikan lebih cepat daripada beberapa tugas-tugas yang lainnya. Intinya jangan ditunda, segera laksanakan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Suci kegagalan itu wajar nggak sih? Menurut Suci kegagalan itu wajar karena tidak ada yang namanya sebuah proses tersebut harus berjalan dengan lancar. Kegagalan itu pasti ada. Karena dari kegagalan tersebutlah kita belajar arti dari yang namanya menghargai proses itu. Oke. Tantangan terbesar dan halangan terbesar dalam hidup Suci apa? Tantangan dan halangan terbesar bagi Suci itu bisa dikategorikan waktu. Karena di sisi lain Suci juga mengikuti 5 organisasi di luar, kemudian ada beberapa organisasi di kampus yang harus Suci ikuti. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu hambatan untuk Suci, bagaimana Suci bisa menyelesaikan amanah dan tanggung jawab yang telah diberikan sama Suci. Apa sih yang Suci lakukan saat waktu senggang? Saat waktu senggang, Suci lebih memprioritaskan untuk berkumpul dengan keluarga, karena dari hari-hari sebelumnya juga Suci melaksanakan kegiatan seperti belajar, kemudian berorganisasi. Jadi ketika ada waktu senggang, Suci berkumpul dengan keluarga. Sekarang ini Suci udah puas nggak dengan apa yang Suci capai? Saat ini Suci masih dikategorikan mahasiswa yang belum puas atas apa yang Suci raih. Karena jika kita merasa puas atas apa yang kita raih, kemungkinan besar kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang terbaik di kemudian hari. Karena kita sudah merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Ci, bisa kasih tips nggak ke adik-adik mahasiswa lainnya gitu kan, mengenai gimana caranya kalau dia pengen ikut lomba, kemudian dia pengen menggali potensi yang ada dalam diri dia, tapi nggak tahu caranya. Nah, caranya itu pertama sekali kita harus tahu potensi apa yang kita miliki. Nah, setelah kita mengetahui potensi apa yang kita miliki, bergeraklah. Bergeraknya itu dalam konteks ikutilah organisasi. Tidak ada sebuah organisasi yang mengajarkan keburukan, karena latar belakang Suci adalah salah satu mahasiswa yang memiliki banyak organisasi. Disitulah tempat kita menyalurkan bakat, kemampuan yang ada di dalam diri kita, sehingga dari hal tersebut, organisasi tersebut akan membawa kita ataupun mengarahkan kita untuk melaksanakan yang namanya beberapa kompetisi, karena organisasi tersebut melihat bahwasanya anak ini, mahasiswa ini mampu. Nah, maka dari itu ketika mereka melihat kita ini memiliki bakat dan memiliki kemampuan, pasti mereka dukung, pasti mereka
mengajarkan kita bagaimana cara-cara untuk mengikuti kompetisi. Karena Suci dulu seperti itu juga, mengikuti organisasi. Dari hal tersebutlah Suci dibawa oleh senior, kemudian tukar pikiran, diskusi bagaimana untuk mengikuti lomba-lomba tersebut. Kemudian jangan lupa untuk beribadah, karena apapun yang kita lakukan di dunia tidak ada apa-apanya ketika kita tidak menyeimbanginya. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk selalu berkontribusi. Saya Suci Pratiwi Boritonga, inilah Orasi Obrolan Menginspirasi.